kagak hajar kir sikat. Marah buka kagak nyaut gedik hajar juger langsung sendi-sendinya pada mental. Kulit copot tulang pada mental bang. Tulang nih mental tulang mental tulang mental. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Malam ini kita hadir kumpul berarti kita lagi nunggu nyusul beliau. Benar? Jadi hidupnya kita manusia melalui beberapa tahap alam yang kita lalui. Pertama, sebelum kita tinggal di dunia ini, kita tinggalnya jauh di alam arwah. Berapa lama kita di alam arwah, cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Maka ketika di alam arwah, ruh manusia diciptakan oleh Allah. Ditanya tuh ruh kita semua oleh Allah. Apa pertanyaannya? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah kalian mau mengakui bahwa aku ini Tuhan kamu? Maka ruh manusia seluruhnya menjawab, ruh kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya Rabb, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Maka kita di hadapan Allah, ruh kita semua sudah tekan kontrak tertanda Fahur Rozi. Tinggal kita di alam arwah, nggak kekal, pindah lagi kita kemana? Ke alam arham, alam kandungan emak. Berapa lama kita tinggal di perut? Ada yang tinggal di perut 2 tahun. Yang keluar langsung gegotan, kelamaan teh. Ada yang tinggal di perut 7 bulan. 7 bulan tuh kandungan orang perempuan itu tua kalau 7 bulan. Naik 8 bulan balik muda lagi, naik 9 bulan jadi tua lagi. Hidup kita di situ 4 bulan 10 hari. Ditiupkan ruh kita, dicatat jodoh, rizki, ajal kita. Maka 4 bulan 10 hari bini kita yang lagi bunting itu bocah udah sempurna, gerak-gerak dalam perut. Ada yang nendang-nendang tuh bocah dalam perut. Mana tendangannya kencang kayak Cristiano Ronaldo, mantan pemain Real Madrid yang nomor punggung 7 pindah ke Juventus. Sekarang pindah lagi ke MU. PSG yang penuh bintang semua tuh, ada Lionel Messi, ada Neymar, Jenner itu, Di Maria itu juga. Tuh nendang-nendang udah 4 bulan 10 hari. Ada yang nyundul-nyundul, wah elok sundulannya kayak sundulan Carlos Puyol, mantan pemain Barcelona yang nomor punggung 5, pemain belakang yang rambutnya gondrong, mukanya kayak Ferry Prima. Kalau nyerang ke depan tuh dapat umpan dari Iniesta langsung disundul gol, cakep malahnya agak peak. Tinggal kita di situ, hidup 9 bulan di situ kita, mana gak ada jendela, erang-erang pintu kagak ada. Maka nggak kekal lagi kita di situ 9 bulan, keluar pindah kita dari alam rahim, alam kandungan emak, pindah lagi tuh. Siapa yang bantuin pindah? Yang bantuin pindah itu dukun beranak. Yang bantuin pindah kita dari perut bidan. Makanya orang dulu walaupun nggak ada bidan, beranaknya lancar aja. Subur-subur emak kita mah anaknya 13. Saya punya encing
anaknya 13, laki semua. Itu semua kok bang. Makanya lebaran ini baru nyampe tuh, mukanya sama semua kayak nyamuk. Atu-atu itu nama siapa? Hidup semua. Suburnya orang tua dulu 15, satu biang. Saking suburnya kan dulu begitu. Bapak kita dari sawah, kolornya bas, digantung depan pintu rumah. Emak lewat ketetesan bunting lagi. Saking suburnya. Ketetesan air kolor doang bunting. Makanya dulu orang dulu nggak ada bidan, nggak ada rumah sakit, lahirnya lancar. Oh sekarang orang sesar mulu, dikit-dikit sesar. Makanya itu sesar sebenarnya bukan bahasa bener, bahasa yang benernya nyasar. Karena ada bidan, bahasa kedokteran dijadi catat satu tuh diganti namanya sesar, sebenarnya nyasar. Kenapa nyasar? Aku dari lubang dibelek. Pindah kita dari alam arham kemana? Alam dunia. Berapa lama kita di sini? Cuma Allah yang tahu. Ada yang tinggal di dunia ini bang 1000 tahun. Ada yang 950 tahun. Ada yang cuma 63. Baginda Rasulullah Muhammad SAW jatah umur di dunia dikasih 63, maka umatnya rata-rata kita semua umurnya segitu. Lu pernah ngomong, beliau bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nyata Nabi 63 doang. Makanya malam itu udah 62 tahun 11 bulan. Lo harap makan yang enak-enak. Sebulan lagi bersyukur dapat bonus. Kapan kita di sini tinggal di alam dunia ini berapa lama? Tergantung Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif kita untuk mati Allah yang tahu. Maka saat kita tinggal di dunia ini, dari mulai anak-anak ke remaja, jadi dewasa, mukallaf, udah akil balik, perintah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, janji kita di alam arwah kita buktiin di dunia ini. Kenapa? Karena kita sudah kontrak bahwa kita mengakui Allah Tuhan kita, artinya kita disuruh banyak ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepadaku. Maka hari ini kita lagi ngumpulin poin, ngumpulin amal soleh, ngikutin perintah dari Allah untuk takarrub kepada Allah. Agar apa? Agar supaya nanti kita pindah ke alam berikutnya bawa bekal yang baik-baik. Maka waktu kita masih hidup, Al-Imam Duraid pernah berkata, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan lima wa'a. Orang itu kalau udah nggak ada akan jadi cerita bagi orang yang masih ada. Almarhum Bapak Haji Nasir udah nggak ada, udah jadi cerita buat siapa? Buat kita yang ditinggalkan. Maka kata beliau, bikinlah cerita yang baik-baik. Agar apa? Agar nanti kita meninggal dunia tuh amalan yang baik kita diingat, dikenang oleh orang yang masih hidup. Baik tidaknya cerita orang setelah kita gak ada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Maka kita juga lagi bikin cerita, bikin cerita yang bagus-bagus. Jangan ceritanya itu mulu, kebaca banget. Kayak cerita sinetron Rusia, cerita Nati Sakistri, ceritanya kebaca banget bang. Judulnya doang lain-lain. Pacaran, ketemu, kawin, bahagia, duitnya banyak, di kantor naik karirnya, ada cewek deketin dia demen, akhirnya diporotin duitnya, jatuh miskin, keluar rumah hujan geber, ada mobil lewat tabrak jatuh, bawa ke rumah sakit. Baru soundtracknya ku menangis membayangkan betapa kejamnya di mata diriku
kau dua kan cintai, kau pergi bersamanya. Maka ketika orang sudah meninggal dunia, kita yang masih hidup ceritain kebaikan-kebaikannya. Almarhum Bapak Haji Nasir nih, kita omongin kebaikannya, jangan kita omongin kejelekannya. Kecuali kalau yang mati orang kafir. Orang kafir mati, omongin kejelekannya boleh gak Pak Ustaz? Gak boleh. Mana buktinya? Fir'aun diomongin mulu, kejelekannya tertulis, termaktub di Quran. Maka orang aja bang, Masya Allah, kelakuan Fir'aun jadi tahu itu kejelekannya. Jangankan kelakuannya, namanya aja orang obat pakai. Saya belum pernah kenalan bang, nama siapa? Fir'aun. Maka kejelekan-kejelekannya diomongin gak apa, buat apa? Buat pelajaran buat kita. Tapi ketika dia orang mukmin, dia beriman, dia muslim, meninggal dunia, sebutin kebaikan-kebaikannya. Maka malam ini kita lagi mengenang kebaikan almarhum Bapak Haji Nasir. Beliau sudah dipanggil oleh Allah, maka kita lagi nunggu giliran. 40 hari yang lalu beliau dipanggil oleh Allah. Siapa tahu besok kita yang dipanggil. Maka orang yang meninggal dunia disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Orang yang meninggal dunia disebut telah berpulang ke rahmatullah. Ternyata kita bakal pulang. Ngomongin pulang enak, hakikatnya pulang sebenarnya enak. Dulu kita zaman sekolah bang, ada gurunya galak banget, pelajarannya kita pakai demen. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya gak datang, anak-anak boleh pulang. Langsung kita lompat dari atas meja, bawa kempek, bawa tas, lari pulang, girang banget, hore. Kenapa? Boleh pulang. Pulang sebenarnya enak. Pulang haji enak. 40 hari kita di Masjidil Haram, di Mekah, Madinah, di sono. Ketika sudah melaksanakan tawaf wada, kebayang jatuh genteng rumah kita. Ya Allah, pengen berpulang disambut sama keluarga. Pulang haji disambut keluarga, isak tangis semuanya. Haru, kenapa? Nikmat rasanya pulang haji. Lebaran pulang mudik. Kemarin mereka kasih mudik. Karena mudik sama pulang kampung beda. Makanya Ramadan kemarin spesial, pintu surga dibuka, pintu perbatasan pada ditutup-tutup. Nyeplos juga bang, pada pulang ke Jawa. Lewat mana? Lewat Kerawang, Batu Jaya, tembus Sorokuo, ke Pantura, dijubol, naik motor Mio. Bela-belain orang tiket bus kalau boleh, kalau boleh pakai motor Mio. Mio kan joknya pendek. Sambung pakai papan, tumpuk 3, nyampe ke Brebes. Kenapa? Kangen pengen ketemu keluarga. Pulang kampung, lebaran suasana di kampung enak rasanya, mengenang masa-masa kecil dengan keluarga di kampung. Kenapa? Karena pulang enak. Setelah kita acara malam ini di rumah Bapak Haji Nasir, kita bakal pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah masing-masing. Enak kan? Enak, bawa biasa. Ya bang, enak. Kenapa? Karena bawa bekal. Setelah kita tinggal di dunia ini, kita bakal pulang kemana? Pulang ke rahmatullah. Enak kan? Nah lu dan kata enak, takut besok pulang rombongan ini rada-rada berat ngomong enak bang. Kenapa? Di hati masih ganjel. Ganjelnya apa? Ya Allah, bekal belum cukup. Maka kita malam ini lagi nyari bekal. Buat apa? Buat kehidupan pindah ke alam berikutnya, ke alam barzah. Orang yang suka berbuat amal soleh, yang suka berbuat kebajikan, kasih nikmat panjang umur, kesempatan oleh Allah, dia manfaatkan buat taqarrub, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dia ngaji, dia kumpul di pengajian, duduk dengan guru-gurunya, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Malaikat Israel gak sembarangan nyabut nyawa orang yang begitu. Izin dulu kepada Allah, ya Rob, dari mana saya cabut nyawa orang ini? Orang ini udah ada catatannya, saya udah waktunya mau cabut.
Kata Allah, cabut nyawanya dari mata dulu. Dicabut nyawanya dari mata, ternyata berat. Kenapa berat? Diperiksa, masih hidup segernya nih orang. Matanya sering lihat kitab waktu ngaji, padahal dia nggak bisa baca kitab. Karena dia ngikutin gurunya bawa kitab, dia ngikut bawa kitab. Guru kebet, dia kebet. Gurunya tutup, dia tutup juga. Teman nyolek, halaman berapa bang? Oh, boleh kebet doang. Dilihatin matanya tuh, kita ngeliatin, lihatin kita ngeliatin. Matanya sering nangis di keheningan malam, sering munajat kepada Allah. SLGG, sambungan langsung jarak jauh. Tengah malam ngobrol, kalau tengah malam bang, bebas roaming, dapat pritok. Orang pada tidur, dia curhat kepada Allah. Nggak sanggup ya Rob, secabut nyawa orangnya dari mata. Coba kau cabut nyawanya dari mulut, dicabut dari mulut ternyata berat juga. Dilihat, periksa. Mulutnya ternyata sering zikir, keluar kalimat thayyibah, sering baca Quran, baca sholawat. Lidahnya basah untuk berzikir kepada Allah. Israel nggak sanggup ya Rob, saya nggak nyanggup kan. Kalau nggak sanggup dari mulut, cabut nyawanya dari tangan, cabut. Mau dicabut dari tangan, berat. Israel nggak sanggup. Dilihat tangannya sering sedekah, tangannya pemurah, sering banget kalau hari Jumat, sholat Jumat, ngantong duit di baju kokohnya. Bayang Jumat, ngantong duit di baju kokoh. Bayang Jumat, duit kantongin di baju kokoh. Bayang Jumat, duit kantongin. Bentar aja bang, aturnya, duit, bentar tuh, ganggu, bentar aja. Saya kasih skor waktu ya. Ini orang lagi nggak bisa ya, nggak punya atur kan. Tangannya pemurah. Sholat Jumat sering ngantongin duit di baju kokon. Jangan semuanya Jumat idem, udang-udang kayak buat Vespa. Sorban engser, buat tasbih gede buat biji pinang, tarik. Krosok Allah, kotak masih jauh, subhanallah, dikirnya macam kotak udah dekat, astagfirullah, kotak udah lewat jauh, alhamdulillah. Padahal duitnya di kantong banyak banget itu. Ada cepean, ada gocapan, ada 20, ada cebat, goceng, 2000, 1000, goceng semua itu duit yang di kantong. Pas yang cepet, makul, gua nih yang merah, yang dicomot, pasti gua dimasukin kotak. Yang gocap nyaut yang biru. Nah, kalau gedean, gua nih yang biru, pasti diambil gua. Yang 20 nyaut, lu juga masih gedean lu mah. Lu buat beli paketan. Gua nih yang 20, pasti dah gua yang dicomot. Yang ceban nyaut, sembarangan lu. Gua yang diambil, yang goceng letuk. Gua nih yang kasih gua. Yang 2000 ngomong, gua nih pendatang baru, gua pasti yang diambil. Yang 1000 mah nggak ngomong bang, diem aja di pojokan kantong, ngempet aja ribuan itu. Ribuan nyeletuk, lu pada ribut apa sih? Gua denger dari tadi, gua pasti yang dicomot tuh, ada 1000. Bener ribuan dicomot. Ya Allah, pas dicomot tuh ribuan ngomong apa gua kata. Gua kan yang diambil, udah komplek batu ribuan, jangan dilempangin bengkok kali, berusin bengkok lagi. Masih nggak kotak doang, banyak banget. Ya Allah, panjang umur saya, ya Allah, masih saya surga, ya Allah. Malaikat ngomong 1000 umur dekil surga lagi. Pelit. Orang kalau udah pelit, medit, koret, butuh gasiran, patah, kuning, buat nonton, udah marah bang. Jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Kalau udah pelit gitu, punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir. Gue beli nasi goreng habis jadi gue cari. Kalau gue beli nasi goreng habis ini. Jangan kan bener. Tuh emang duitnya cobaan, cuma tidur putus bareng abang. Rasain makan jarian lo. Buat diri sendiri aja perlu. Tangannya pemurah, gak kuat ya Rob, dari tangan. Cabut coba nyawanya dari kaki, dicabut dari kaki, berat juga. Dilihat kakinya sering datang ke majelis taklim, kumpul di pengajian, duduk dengan ulama. Makanya 40 hari sebelum kita meninggal bang, Israel udah ngetes lewat kaki kita. Tuh yang rematiknya sering angot, encoknya sering kumat, asam uratnya sering kabur, Israel lagi ngetes.
tarik sama Israel, diulur lagi, tarik, dilepas lagi. Yang kesemutan juga banyak, saya yakin. Banyak bang. Nggak sanggup ternyata Israel. Ya kalau memang begitu nggak sanggup, kata Allah, kau ke surga Israel. Di pintu surga ada kalimat la ilaha illallah, bawa, tempelin di depan orang yang lagi sakaratul maut, dibawain nama Israel. La ilaha illallah itu kalimat terbentang di depan matanya, terbaca tuh la ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah, matanya merah, mulutnya senyum, enak meninggalnya. Diumumin pagi-pagi di masjid, marbot habis bayar subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon. Datang takziah, Burta Penisi datang, Amin datang, semua yang datang, ditutupin kain but. Jarang itu di atas planet. Masya Allah disita Bang Ustaz Termuji, Bang Ustaz Mokoda. Ya Allah, meninggalnya senyum, pulang Ustaz Termuji sama teman-teman yang takziah. Ngomong di jalanan, ngomongnya pelan-pelan. Dulu-dulu belum pernah nasi, baru kopi doang bang, belum perut ini. Pulang. Banyak yang takziah, temen yang jauh tahu semuanya. Datang takziah, yang tahlil banyak, yang doain. Tapi sebaliknya, yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, rumah dekat masjid, gak pernah nginjak masjid, dikasih nikmat panjang umur, rumah dekat musola, gak pernah nginjak musola, kumpul di majelis taklim rada ogah, sama ustaz rada gedeg, sama pengajian rada benci. Tiap malam kerjanya nyakek botol mulu. Tuh leher botol kenapa kecil bang? Ditekekin mulu. Kejamnya itu juga setan sama anak yatim. Belit, medit, koret, yang model begitu gak pernah ibadah. Israel datang kepada Allah, ya Rabb, saya pengen cabut nyawa orang ini. Dari mana? Jadi satu aja kata Allah. Dari mata, tangan, kaki, mulut, jadi satu sama Israel. Bubur sewot bat Israel. Saking sakitnya tuh orang, ditarik nyawanya, mata melotot, tangan berjengkrong, mulutnya mangap pindah dan keluar. Meninggal dalam keadaan syukur khotimah. Na'udzubillah. Datang takziah Guru Termuji, ya Allah pasti sikap sama Guru Termuji. Kaget, ada uka-uka. Serem tangannya begini aja bang. Yang tahlilan gak ada yang datang. Pulang takut begini. Anak yang paling dua ngomong, ambil apa? Ambil ini. Ambil apa juga saya udah buat. Dipanggil nama Amir, diguyur dari atas kepala sampai kaki, digosokin badan kita sama Amir, dikebekin perut kita pakai sabun, ditekan perut kita biar sisa mencernya keluar. Lagi ditekan perut kita bang, ada yang nanya, ya benar Adam, aina badanukal qawim, hai anak Adam, mana badanmu yang dulunya kuat, sekarang nggak bisa ngomong apa-apa, pengutip apa-apa. Kita dibersihin. Ada yang nanya, mulut lagi dikorek, ya benar Adam, aina lisanukal fasid, mana lidahmu yang dulunya fasid. Masya Allah. Semuanya kita dimai bersih semuanya. Mata ditutup kapas, hidup dimasukin kapas, muka dipakein bedak, paha dibikin pocong-pocongan, kaki dibikin pocong, lengan dibungkus pakai kain putih, dibungkus lagi pakai tikar, dimasukin kendaraan yang paling angker, namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal. RT masuk kurung batang mati teh. RW masuk kurung batang mati weh.
Ustaz, udah mati dah. Mati. Kendaraan angker sedunia, supirnya banyak, penumpangnya cuma satu. Digotong kita, bismillah wa ala rasulillah, diusung kita. Mau kemana bang? Pindah. Lalu udah pindah aja, kontrak habis. Yang antar ke kuburan kita tidak ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarga, harta, amal, antar. Sayang yang dua balik pulang. Siapa mereka? Keluarga, nggak ada yang mana. Bini kita yang ada sayang banget sama kita, bang, kita mati bang, agak dan namanya kagak. Walaupun waktu pacaran berjanji dibuat yang listrik, belum mesra banget. Apa artinya hidup ini tanpa dirimu beb? Bullshit. Bini nggak mau nemenin kita dalam kubur. Laki saya bagaimana Pak Ustaz? Laki-laki kok sedihnya paling 7 hari. Dapat sebulan udah bisa nyanyi tuh. Laki barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan didekam kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan setan. Laki udah bisa nyanyi lagu duda. Kagak mau masuk nemenin, anak saya banyak besar kali. Kemen enggak, anak paling juga sedihnya 40 hari, dapat 40 hari kelar, dia mau dicari berakas babanya. Kayaknya main ini lemari bapak di sini, kayaknya girit ya taruh sini girit. Surat sana di sini kayaknya nih, anak tuh, bener bang? Ya Allah, teman saya kali Ustaz mau nemenin, teman saya kan banyak. Saya punya komunitas namanya Udur-Udur. Ada tim Udur-Udur. Ya Allah, saya punya CS kental Pak Ustaz, punya rokok sebatang, anak kontes sekolah. Kemana aja berdua-dua mulu sama dia, pasti mau dia nemenin saya dalam kubur. Kagak, teman lagi bang. Kagak, teman mah. Lagi di kuburan kita, kencangan dia ngidupnya di atas. Biar padat, jangan balik-balik lagi tuh. Ngidupin kuburan kita. Harta nggak ada yang kita bawa. Mobil mewah cuma parkir di pelataran kubur. Motor mewah cuma parkir di pelataran kubur. Jangankan harta yang mahal, pulang nguburin tiket ketinggalan diambil. Tiket ketinggalan, tiket ambil tiket. Ambil tiket kita kagak ditinggalin juga. Berapa duit harganya tiket? Ternyata yang ikut ke dalam amal kita. Orang mati bukan bawa amal, tapi diikutin amal. Kalau bawa amal mah enak kok, yang cakep-cakep aja kita bawa, yang jelek kita tinggal tuh kalau bawa. Tapi kalau diikutin amal, yang jelek ikut, yang bagus pun ikut. Masuk dalam kubur, yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, luar biasa. Pundak akhir enak, ngomongnya senyum juga, nyambut kita lu nyampe gitu. Ini mereka ini sehat, alhamdulillah. Udah ngopi belum? Mereka nawarin ngopi. Tuh, bagaimana masih PPKM? Perpanjang sama dia ke tanggal 16. Panjang lagi? Iya, panjangin 7 hari, panjangin 10 hari, panjangin 40 hari, panjangin lagi 100 hari, panjangin lagi. Lama-lama kan haul. 7 hari, 40 hari, 100 hari ya haul tuh corona. Saya ngeri banget bang. Iya, ngeri kena azab. Tapi maksudnya sinetron Indonesia harus sinetron azab. Ya Allah, jenazah memanjang gara-gara memanjangkan PPKM. Ya Allah. Jangan gitu menanya meluk. Jawab ya, enak ngomongnya kok dan kubur. Kalau bukan, siapa Tuhan kamu? Dan kita jawab, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wa Islamu dini wal Ka'batu qiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah, lu gampang amat sih, lanjang amat itu. Ya kan aku nggak nanya lagi tuh. Karena dia udah nanya, heran dan tuh mau nanya, nanti heran. Datang perempuan nemenin kita dalam kubur. Sudah 2 orang bang, tinggi putih, tangannya bengkok batang warung. Hidupnya mandu, mau ada proses TK. Begisnya putih mati, matanya mobil bambok, dia bang. Wah, biji matanya gede kagak, kecil kagak. Bibirnya kayak 5 di belakang 4.
Oh beli manila 2 kegedean. Nah, kalau kegedean doer. Masa bidadari doer? Kita bingung dalam kubur niat orang cakap begitu, nanya kita, man anta lam arafi dunia ajmal minka, siapa anda? Sehingga melihat orang secakap anda, orang itu langsung jawab, apa kata dia? Ana amaluka sholeh, akulah amalmu yang soleh yang menemani kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya yang nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh, kerjaannya maksiat, nikmat banyak, umur dikasih, kesempatan banyak, gak pernah ibadah, masuk dalam kubur, munkar nakir paling bengis, depan kuburan lo nungguin bang, dia berduaan. Apa kata munkar nakir? Nah, nyampe juga lo ya, nggak boleh ditungguin lo. Ini dia nih, kalau kata nakir nih, kata nakir, lo kenal kan? Mau bukan apa, gue terus dia. Lo bagaimana urusan? Lo pikir-pikir, buat gue nanya. Lo. Nah akhir nanya duluan, marah buka kagak nyaut, diam aja, muntah ngomong lah, itu kagak nyaut ya. Udah kali, jangan nanya lagi, marah buka kagak nyaut bang, kagak jawab. Nah ini dia, bener kagak pernah ibadah, udah kardus berangkat ambil bentukan. Kata malaikat munkar, siap OTW. Malaikat munkar bentukan bang. Ditanya kagak. Hajar kir, sikat, marah buka kagak nyaut, gedik, gajar, juger, langsung sendi-sendinya pada mental, kulit copot, tulang pada mental bang, tulang nih mental, tulang, mental, tulang, mental, tulang, mental, kulit copot, baru teriak, dia merasa menyesal di hadapan Allah bang. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia bentar aja, bentar saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah. Malaikat nakir munkar, kemarin ngapain aja lu? Budak lu dibilang lu, ngaji suruh ngaji, lu kurang ngaji lu, malah bisa dong ngomong, ustaz lu berjarain, hatinya lu berjarain. Nah ini dia, gua kenal banget sama dia, ini dia yang kemarin makan duit bansos ini. Gak mau lu kenapa? Iya, memang dia potong 10.000 satu kantong. Hajar lagi. Alhamdulillah, kuburan kita bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, dan kuburan kita bisa menjadi hufratan min hufarin nar. Alhamdulillah. Maka kita malam ini lagi ngumpulin poin. Hidup di dunia ini kita melaksanakan amalia ibadah di hadapan Allah. Buat apa? Mendapat ridha Allah. Maka jangan tertipu dengan kenikmatan dunia. Udah jelas. Ayat Al-Qur'annya jelas. Dalam lagu ayat Haji Omar ada udah. Ini ada Polsa kebetulan. Dia mengaji. Iya. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kesenangan dunia hanya tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Tua ataupun muda, besok ataupun lusa, yang pasti kau akan mati juga. Iya. Itu kan dia ngomong itu. Kita lu apa beliau nyanyi begini mulu bang? Nyari ujung gitarnya. Enggak ada ujung gitarnya buntu. Udah jelas. Jangan tertipu dengan kemewahan dunia. Luar biasa ya Haji Omar ngarang lagu.
pesta pasti berakhir. Lagunya berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah senang-senang dalam pesta kehidupan dunia. Tapi ingatlah, gunakan pikir bahwa pesta pasti kan berakhir. Pesta pasti berakhir, artinya apa? Kematian. Habis sudah. Dunia hanya persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Benar, singgah doang, transit di dunia. Dunia bukanlah tujuan, namun hanyalah ladang tempat bertanam. Pesta pasti berakhir. Merinding itu lagu. Sakitnya liriknya luar biasa, nasihatnya tuh benar. Bahwa kenikmatan dunia kata Allah adalah permainan dan sandiwara. Dunia ini permainan dan sandiwara. Permainan ada batas waktunya. Main bola dibatasi waktu apaan? 45 menit kali 2, 90 menit waktu normal. Tahu para pemain bola bang yang namanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, Iniesta, si Pedro, si Puyol, Karim Benzema, Gareth Bale. Makanya dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Golnya banyak, poin banyak. Kita pun sama, hidup di dunia dibatasin waktu. Ada yang 40 tahun, 30 tahun, ada yang 60 tahun. Makanya lagi dibatasin waktu ini kita bikin apa? Ngumpulin poin, ngumpulin amal soleh agar dapat jadi pemenang, dikasih piala. Pialanya gak tanggung-tanggung. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pahala dari Allah, piala kita. Yang namanya main harus ikutin aturan main. Kita juga sama, ada aturan mainnya. Apa? Agama. Jalannya permainan ada yang ngawasin. Siapa? Wasit. Menjalankan pertandingan ngawasin, wasit. Makanya wasit diambil dari bahasa Arab. Wasit asal kata wasatok, tengah-tengah. Nggak boleh bilang sono, nggak boleh bilang sono. Ya kenapa apa dia mau dibelain? Giliran kita yang salah, ceramah, radikal dikit, tangkap. Tangkap tuh dia, ceramah. Tidak, tangkap. Kamu nggak gabung. Yang artinya ceramah itu menyampaikan kebenaran, benar bang? Benci dengan pemerintah, nggak benci. Kita kritik, orang kritik jangan dianggap musuh. Salah kalau orang kritik dianggap musuh. Seharusnya dewasa dikritik. Kita disuruh ujakan kebijakan, merugikan rakyat mulu. Pakai masker, jangan lupa 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya. 3M. Loh, rakyat mah. Wah, pakai masker semua. Nggak pakai masker, rahasia. Nggak punya duit, denda 2,5. Nyanyi di lapangan, duit. Di jalan, nyanyi. Push up, masukin kurung batang, doang. Hukuman masuk kurung batang. Masker 3M ya. Kita 3M, dia 17M, pasti ada kalah. Itu banyakan dia. Bener bang? Ini isu corona, Masya Allah luar biasa bang. Saya bukan gak percaya sama corona, percaya corona adanya corona. Bener kan? Iya, cuma jangan dipolitisasi, jangan dibuat dagang semua. Apa-apa begitu semua corona, yang mati sekian. Orang kabur takut. Begitu heboh fobianya, Allah sekarang juga nih corona. Ada ketakutan ngumpul di rumah. Jangan kemana-mana, lebih baik di rumah aja. Kalau dikasih bansos di rumah aja, mati. Iya, suruh di rumah aja, ketakutan ngumpul keluar, mau ke masuk ke double, ketakutan corona. Pakai masker juga ada bang.
Pakai masker itu ada waktunya. Kapan kita mau keluar jalan naik motor pakai masker, mau ke pasar pakai masker. Kenapa? Karena ketemu orang yang nggak jelas. Bener kan? Kita disuruh pakai masker nih. Iya, harus ketemu siapa? Jaga jarak. Dengan siapa jaga jarak? Pak Ustadz harus jaga jarak. Jaga jarak dengan orang yang sakit, bukan dengan orang yang sehat. Orang masuk masjid semua sehat semua, bang. Sholat Jumat orang pada sehat semua. Masuk masjid kenapa mesti disilang-silang jaga jarak? Bener bang? Aturan dari mana? Jangankan bang virus masuk, ya enggak? Setan aja ogah masuk ke pori-pori orang yang sudah masuk ke dalam masjid. Orang sudah bersih suci, pakai disilang-silang. Orang bilang sama barang kamu silang, jauh-jauh jaraknya, kalau main silang. Jauh-jauh jarak begitu. Jaga jarak semua yang pakai silang-silang semuanya. Ini dia selfie barang semua dempet. Kan BA. Dokter bilang jaga jarak dengan orang yang sakit. Kalau dengan orang yang sehat nggak usah jaga jarak. Ini semua nggak ada jaga jarak. Kenapa? Karena kita sehat semua. Bener bang? Kalau rumah sakit, yang rumah sakit, boleh jaga jarak. Kenapa? Karena lagi sakit. Kalau jangan sampai semuanya lo masker mulu kan kemana-mana. Udah saya pakai kacamata, pakai masker, udah turun dari mobil ngembur. Pakai masker mulu. Kebijakan yang merugikan Islam terus. Bulan Ramadan untuk mati turun, bagi nggak boleh, Idul Adha nggak boleh, semuanya nggak boleh. Mungkin insya Allah dah nih kita ada perubahan, amin. Kalau bapak guru kita udah ngomongin Jakarta udah zona hijau, buka pengajian, buka majelis taklim, buka tablik akbar, gitu. Makanya 2024 beliau yang jadi presiden. Ini bang, kenapa saya ngomong begini? Saya diangkat di baiat, ada Kiai Haji Munawar, ketua MUI, ada Kiai Lutfi Zawawi, ketua PUHAP, Habib Ali Kuita, kumpul semuanya. Waktu itu kumpul, saya disuruh apa? Disuruh bentuk. Kenapa? Bentuk supaya apa? Kita gestur ke bawah, agar umat biar tahu semuanya, biar ada perubahan. Bagaimana 2024 kita sikapi? Biar mereka udah pada bikin kampanye, udah pada action, kita enggak nih. Bagaimana caranya? Udah kumpul, akhirnya saya dinobatkan di baiat menjadi apa? Menjadi ketua Bapperan. Saat ini ketua Bapperan, kata Habib Ali, udah ketua Bapperan. Bapperan itu apa? Barisan Pecinta dan Relawan Anies Baswedan. Oke itu. Wah, alhamdulillah. Di Jabodetabek ketuanya Tile. Insya Allah mudah-mudahan dah kita berjuang belain beliau, berarti belain agama kita. Iya, gak ada sosok pemimpin yang kayak beliau udah sekarang mana pintu-pintu kita cari menurut enggak. Ayo kita dukung Jakarta kita, but bener. Ini gubernur aja habis ditindas kayak apa? Dibina, dikatain, dibully. Bener bang? Gubernur banyak di Indonesia, kenapa Anies Baswedan terus yang dimusuhin? Rabat dari kita deh coba, banyak musuh. Ulama begitu banyak bang, agama begitu banyak, kenapa Islam terus yang dimusuhi? Ulama begitu banyak, Habib begitu banyak, kenapa Habib Rizik terus yang dimusuhi? Tiba gara-gara sidang seperti itu, harusnya kenapa-napa. Orang seperti sidang kesehatan bumi, sebelum sakit bumi, enggak pakai diponis 4 tahun, banding tadi rame bang. Enggak, banding rame ditolak baginya Habib Rizik, akhirnya apa? Tetap ponis 4 tahun. Artinya apa? Sengaja 4 tahun dari 2021 sampai 2024 sampai 2025 ditahan supaya apa? Supaya nggak bisa ngumpul umat lagi. Kenapa kalau lapar ngomong gini? Apa nanti bukan tahu? Suka atau tidak suka, ya enggak? Kita harus tahu, harus cerdas masyarakat kita. Ngomong ke soal dirinya aja. Bener bang? Ini permainan sandiwara. Yang namanya main ada yang ngawasin, wasit jalan pertandingan. Sama kita hidup ada yang ngawasin. Siapa? CCTV-nya Allah, Raqib Atid yang ngawasin kita. Bikin pelanggaran, wasit mana? Beri, kartu kuning. Ditegur tuh. Main yang begitu loh. Lu ikutin aturan main yang benar tuh. Sama kita hidup di dunia sehingga dapat teguran. Mana tegurannya? Berupa makhluk Allah yang lain. Makhluk apakah dasar hoplik atau gunung, batu tuh. Gunung besar batu, Sinabung muntah, Krakatau meriang, Semeru angkok. Gunung berarti. Kata Allah angin, datangnya ngajak, gak puter. Badai topan, puting beliung, Allah, puting beliung.
Kalau putingnya tuh ini, ada peniup. Ayo datang yang banyak, banjir di mana-mana. Tuh teguran peringatan buat kita. Jangan sampai enak-enak main bikin pelanggaran mulu. Dikeluarin mau wasit print kartu merah, diusir dari tengah lapangan. Keluar, aku boleh main lagi. Artinya apa? Belum sempat ngegolin, udah diusir dari tengah lapangan. Belum sempat ibadah, mati. Belum sempat ngaji, kartu merah. Permainan dan sandiwara sinetron. Kita lagi seru nonton sinetron bini kita di rumah terus ngadang kan udah tinggalkan kita. Si A sama si Andi itu habis seru-serunya itu kan mula-mula ceritanya itu kan si A kurang teman sama si Andi. Karena Andi yang begitu sangat perhatian dengan hal apa bukan juga artinya teman-teman akhirnya cinta manja mesra, banyak yang pada iri gak suka dengan rumah tangganya si A sama si Andi, banyak yang musuhin ada di penjara semua mungkin di macam-macam. Akhirnya pas mau kabur, si Andi mau kabur, ngelawan. Pas di pojokan TV ada tulisan bersambung. Dan nenek lagi nonton keserta buset. Lagi seru-serunya habis. Hidup begitu. Iya nonton kok. Ini memang bodohnya TV. Ya Allah. Lagi gagah-gagahnya naik kali mati. Makanya kita siapin sebelum kita mati. Itu permainan dan sandiwara. Ada batas waktunya. Hujan ya Pak? Lanjut. Baru jam 8. Terus ini. Terus kok. Saya udah di atas gini kan tergantung yang di bawah. Di bawah suruh terus ya terus. Iya terus. Nah ini kan. Loh, dia sih mau terus. Ayo intinya apa Bang? Hidup permainan dan sandiwara, siapin diri kita. Untuk apa? Untuk bekal menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Almarhum Bapak Haji Nasir sudah dipanggil oleh Allah. Siapa tahu besok kita nyusul beliau. Siapin dari sekarang. Amal kebaikanlah yang bakal menemani kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang tidak banyak hartanya, banyak jabatannya tinggi, tapi apa? Orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita persiapan sebelum mati, bekal kita tidak lain adalah yang paling bagus, itu yang paling mulia. Apa bekal kita? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Almarhum Bapak Haji Nasir, mereka orang-orang tua kita, guru kita udah duluan dipanggil. Maka kita anak-anaknya malam ini menandakan bukti ada cinta sama orang tua. Dipikirin, didoain, makanya gak ada ruginya. Bang Faurozi beserta keluarga gak ada ruginya ngurusin orang tua. Sebab kenapa? Belum seberapa yang apa yang kita keluarin. Harta, tenaga, pikiran belum seberapa orang tua kita. Yang namanya orang tua Bang, bapak, mak kita, ya Allah. Makanya orang tua kan dikit-dikit buat anakmu. Dikit-dikit buat anak, dikit-dikit buat anak. Jual tanah buat anak, beli rumah buat anak, beli motor buat anak. Mana anak buat orang tua? Jarang. Matinya orang tua ninggalin tanah, ninggalin sawah Bang. Orang dulu Pak ninggalin banda. Kita yang masih hidup anaknya tinggal jual-jual itu enak banget. Kita boro-boro bisa jagain, nambahin banda orang tua, jagain aja kalau bisa. Yang ada habis. Orang tua kita luar biasa perjuangannya, sehebat-hebatnya orang tua kita. Emak bapak kita, apalagi emak udah nggak bisa dihitung-hitung, udah biasanya luar biasa. Belum apa yang namanya buntingin kita, bawa lagi ngidam aja Bang, 2 bulan muntah diam buang, gak ada yang sama kita. Lagi ngidam begitu yang diminta yang aneh-aneh. Tengah malam pengen banget megang pala kereta. Udah 9 bulan mak kakak kesiksa tidur miring yang nomor 3 terentang kayak kubah masjid. Tengkurap takut jomplang perjuangan mak Masya Allah. Saat ngelahirin apa lagi Bang, saat ngelahirin detik-detik ngelahirin mules, sakit perut, penyakit 1000 jadi sakit. Tapi sakit di jari kakinya, aduh Bang, ya Allah Bang, mules banget, aduh Bang, ya Allah Bang. Lakinya nyamperin di depan ngomong kabarnya, ngomong bagian lu segitu doang. Kita orang-orang segitu doang. Ini mau bulan apaan nih?
Wah, tapi dari panik begitu sempat ngerokok. Ngilangin panik. Gua mau ke rumah sakit diperiksa, ya Allah Pak, di bidan pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, sampai pembukaan 9, kagak terbuka-buka. Keluar anak brol, lahirin sakit, perih, peluk darah, emak merintis sampai ngomong alhamdulillah, anak gua selamat. Ada emak habis lahirin marah-marah. Anak aku ada yang tunjuk gara-gara lu di sialan kan? Saya anak luar biasa emak. Bapak apalagi pala dari kaki kita jadi orang tua jadi bapak, pala dari kaki-kaki jadi pala, siang malam nyari nafkah buat anak sama bini. Berangkat gelap pulang gelap, kaya ada utang numpuk. Bener banget orang tua laki. Apa tahu perempuan di rumah bini yang aneh anak fotonya ada aja, padahal yang susah payah pikirannya orang tua kekuras. Sehebat-hebatnya emak, secapek-capeknya hebatnya emak, ada capeknya emak. Punya anak kecil apa lagi kok tengah malam nangis, yang bangun kan emaknya. Bapaknya mau gak bangun kita, jangan nangis aja, bujak, bapak kurang latihan. Punya anak kecil tengah malam belum tidur, melek aja melek, ya Allah, udah capek emak, ya Allah bang, ya Allah mana bapak lagi dah, udah ngantukkan ini, anak udah ngantukkan, ya Allah bocah, belum tidur aja nih bocah masih melek, ya lu apa marah lagi, ya Allah akal lu banyak, takut nih bocah biar tidur. Ya bapak orang kita akal banyak orang lagi keluar rumah sampai bocor di dia sampai nongkrong emaknya ngomong tidur kayak anjing tuh di samping tidur ya ada anjing di samping akhirnya bocor takutnya tidur udah kan banyak jadi anjing apa segitunya orang lagi yang penting anak bisa enak bener bang. Tuh perjuangan orang tua, jangan jadi latih bang. Ada bocah kampung saya bapaknya mati. Malam kena ngomong, ya Allah Ustaz, sampai buat begadang mulut ini lahir dia malam mati orang mati ya saya belum mengain orang ngaji ini malam udah orang lain malam udah kagak ada lagi kami udah mati. Gitu ngomong. Ya saya marah, lu baru 7 malam gadangin orang tua lu, ya enggak? Tapi lu berapa tahun digadangin orang tua lu? Jangan ngomong begitu. Gak pantas ngomong begitu, kenapa? Kumpulin harta kita bang semuanya, sebanyak-banyaknya buat tebus jasa kedua orang tua. Kagak bakal ketebus. Jangan macam-macam sama orang tua. Sehebat apapun seorang anak berada pintar banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi tuan. Punya titel doktor, profesor, SHM, MBA. Sekolahnya S1, S2 di luar negeri, S3, S4, S-Getok. Jabatan tinggi anak biar kata disebut al-mukarram banget, disebut kiai banget. Udang-udangnya kayak ban Vespa, sorban nyengser, kemana-mana dijemput panitia sama jamaah, selama kemana-mana. Tangan dicium bolak-balik sama jamaah, pergi haji tiap tahun mondar-mandir ke Mekah, umroh dia saban bulan berangkat, sedekahnya paling banyak. Tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Dia macam-macam sama orang tua. Ya, Allah Pak. Doa Allah. Makanya momen hari tepat itu ya Allah, kita minta kapan lebaran kita bertahun ini. Malam takbiran pesan gini kita nih, mau bawain apanya apa? Kayak malu masak apa di dapur itu. Nah ini udah, dia udah kerja bawain itu patuan. Tuh gini ya, tuh nganterin makanan tuh rumah berduanya. Ini tuh ya. Ya tidur belum lebih jadinya nih lebaran gak bikin apa-apa sayangnya ini bawa ketupat patunnya ini sama ayam opor ayam emak kita nyaut kan emang lu punya ayam nih laki saya ayam siapa tau dengan apa katanya udah nih taruh ke belakang ngomong-ngomong anak lu udah tinggalin nih tuh emak kita masih mikirin anak cucunya. Anak lo tinggalin pakai bagi dua. Makanya orang tua kalau udah punya cucu sayangan cucu sama anak. Bener bang? Iya sayangan cucu sama anak. Mana buktinya itu film Nur? Wah, Mandra kan anak Atile, Mandra sama si Lela ya yang disayang macul sama atur. Dimodalin salon, dibeli motor, enggak Mandra cuma bintang 50.000 mau dibagi duit. Biarin ada yang mau makan harus Mandra begitu. Orang banyak begini kalau yang nyenengin nyakitin Mandra
Lebaran. Orang tua masih mikirin cucunya. Lebaran pertama, sholat id selesai 7:30, kita bawa anak-anak kita semua, neng, lebaran rumahnya, lebaran uang, lebaran uang, neng, ayo lebaran, ajak. Ini kita aja ngomong neng, anak lu bocah dan baju dan dari untuk berangkat lebaran buruan, nyampe 7:30 rumahnya, assalamualaikumnya, assalamualaikum, ya, assalamualaikum Pak, ketemu dah, nyampe lebaran. Lebaran mami nangis sambil ngomong kan lebih jelas. Luar biasa lebaran pertama air mata udah cetek aja bang. Air mata udah menggurut-gurut aja. Nangis sambil ngomong kan lebih jelas. Nangis dari 9:30 sampai 11. Saking aku salahnya orang tua. Kelamaan nangis lapar. Ngomongnya belum makan ini masih banyak itu makan ada opor ada ketupat memang dingin malam yang bawain tuh kita makan dah kurang yang punya pikiran tuh dia bawain dia makan masih walaupun kepada punya anak dipikirin orang tua Masya Allah luar biasa. Hari pertama anak orang tua lebaran, hari kedua ketiga gantian mau bawa di teleponnya Wah, ke rumah. Ngapain nih? Jagain rumah saya. Saya mau bini saya, sama saya mau jalan-jalan, lebaran, kono ke Ragunan. Nyak di rumah ya. Nih, jagain tuh ada beras nasi udah tebus melurah RW tuh ada raskinnya tuh ada gas double banyak tuh terbentuknya langsung colok itu. Masaknya saya tinggal bikin timbul apa yang kayak buat tabur kok. Buat tikar semua berangkat jadi 3 sama bapaknya kayak jadi pembantu di rumah menjagain. Ini main jalan-jalan ke Ragunan gelar tikar makan bareng sama keluarga banyak keluarga macam di rumah. Orang mah ajak mak kita bapak tahun sekali liburan kayaknya berangkat aja ke Ragunannya makan sampai di Ragunan bukain kanan mata jorokin makinan masuknya di situ habis itu sekaligus kita durhaka jangan tahu tanggung. Ya suruh jagain rumah doang, tanggung aja kantornya, maninya, ngelepinnya kita. Bahkan berkah buat kita orang tua. Susah terus anak. Jangan harap nih anak-anak kita mati doain kita. Kalau sekarang juga mau doain orang tua, jangan harap dah kita mati didoain sama anak kita. Kalau sekarang aja kita gak pernah doain orang tua kita, maka dia jangan kita nanti doain. Kita jauh-jauh aja rapat. Mak bapak berjinasi enggak malam lebih bisa malam musafirnya terus amat ya Allah tulis amin kagak datang musafirnya makanya malam 40 aja dah tuh malam 40 makanya malam ceramah balas dendam malam betul juga datang malam 40 datang tuh jauh-jauh hari rapat 40 hari lagi anak semua kumpul keluarga bapak dinasti yang tua yang muda rapat musyawarah keluarga kita mau bikin 40 hari ini mudah-mudahan jadi lagi udah tanah yang baru ya urusan soal sistem gua dah terus makan semua gimana urusan dia buat nomor 2 nomor 3 ada nih udah tuh sampai udah gua yang atur semua itu urusan gua ada anak yang gua atur anak-anak ngomong ya bang lu jangan jelasin gua dah emang lagi PPKM kerjaan begini yang pada bang usia moga bisa bantuin duit bantuin makanan jadinya aku bantuin dari tikar aja yang bantuin dari tikar anak itu mantu gua solo jangan pahalanya iya harta yang kita keluarin bang ini bakal rozi nggak bakalan kurang buat ngurus orang tua. Almarhum al-Maghfurlah saya punya guru Abuya Ki Haji Nurul Anwar MC. Beliau itu putra al-Maghfurlah guru kita guru besar Ki Haji Nurul Anwar. Beliau ceramah ketika ceramah ngomong berbakti kepada orang tua yang masih hidup hukumnya wajib. Lebih wajib lagi berbakti sama orang tua yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena kita sering lupa. Kita kadang-kadang lupa doain orang tua kita. Ziarah setahun kali lebaran doang. Kumpulan, gua belum hidup pengi di bawah, padu di bawah, do korek kumpulan mana? Udah sana beblek ke bangko kita. Air mawar 3 dia silang. Lumayan dalam kubur berlalupan. Itu begitu kalau pakai doa ya nggak pakai yasin dan akhir pakai ngomongnya, bang, tuh dia tahu ya. Besok habis lebaran gua mau hajatan.
Doain biar jangan hujan, biar tamu datang banyak. Mak kalau bisa hidup dicekek tuh udah. Itu coba ke orang tua. Mak apa yang udah tua kok balik kayak bocah lagi. Orang tua udah tua nih, balik kayak bocah lagi. Emang kalau musim rambutan ini rambutan. Diuji tuh kesabaran kita sebagai anak. Sama dulu kita masih kecil begitu. Diuji kesabaran emak kita. Lagi enak-enak makan emak, ya Allah, anak kan nangis, dia tinggal makanannya bang. Dia lihat anak, ya Allah, anakku merah. Bersihin cebok ini, ya Allah, habis bersihin ceboknya, langsung dah. Dilanjutin lagi makannya, nggak pakai cuci tangan lagi. Mak sambal kuning biar kok jadi saja. Makan lagi. Diuji udah tua nenek itu datang ke rumah emak kita, jangan bawa nenek ngarepin bang, emak gak ngarepin. Datang ke rumah emak kita main lingkungnya, nyampe gitu, tuh itu yang gede-gede bang, 100.000 bocah loh, nanti penyakit bocah posisi. Belum tuh diciumin, banyak kita, ya mak, coba berbagi buah, kan kamu punya duit mana? Berdoain aja harus sehat, panjang umur, berada di ngurusin anak bisa. Emak doanya beruntung ya berkata makhluk. Main ke rumahnya, bawa-bawa kuntengannya, masa ada banyak abang hidup, ngetmannya pakai izin, habis izin emak jerorot. Ya diamal betul. Makanya nggak ada ruginya yang ngurusin orang. Emak bapak kita yang udah ada girang, berbagi nasi girang, kompak, keluarga besar semuanya, doain, insya Allah. Gak memang satu perut bang, sama keluarga satu perut nih, walaupun satu perut ada aja gak akur. Namanya sejarah gitu, satu perut satu undus ya, satu hari-hari keluar kita satu perut, ada yang lengkar aja. Ada yang pengen begitu, ada yang pengen begitu ya bang. Ada ya, makanya kalau sejarah bang, emang buat yang kita jalan dalam hari yang udah diambil dulu, kalau diserang kawan, ambil aja, ambil apa-apa. Bagian gue lo ambil, kan juga lo, begitu juga lo. Bener tuh yang seraka-seraka gitu nganterin ambil aja udah, saya juga diekor loh dia. Iya jangan bawa abang ini ambil juga. Makanya itu kita pengen punya anak-anak soleh, tentu gitu dianjurinnya. Anak-anak soleh ingat kan, orang dulu anaknya banyak tuh, masya Allah. Jangan semua pinter, jangan semuanya yang jadi orang hebat. Sisain satu punya anak banyak, 15, sisain satu yang bego. Bego tapi bener, bego tapi bener dia ada jalan-jalan kalau mau ke mall, kalau mau di motor ninja, kalau mau pokoknya apa? Saya mau jagain emak aja di rumah, kalau berenda-berenda emak ke warung, saya mau ada tuh anak yang bego. Emaknya sakit perut digoreng, gua harus mau depan belakang gua semuanya. Bego. Namanya kan bukan bahasa panas banget depan belakang gua. Mana ngomong panas nih, emak panas ya mak, diambilin payung sama dia. Bego tapi bener kok. Daripada pintar kalau bener, dengan bego bener. Yang mana-mana di pintar yang hebat kepala luar negeri, gak bisa baca Quran, yang bego bisa. Mana sekarang juga dia asli dan Quran kagak nangis bego. Yang pintar menangis, sekarang nangis doang. Nanti kita kebagiannya saya bisa bang. Magia juga, bisa lu. Ada kepaksa ngaji juga pakai surah Yasin terjemah. Terjemah Yasin, A-nya banyak, I-nya banyak tulisannya. Ya Asin, ya Asin. Namanya lagi sekarang kagak jadi mati. Emaknya sampai pegeli, tambahin air kata mandi. Dia kira sayur kan. Ya asin. Orang tua nggak ada bang. Apa-apa buat anak semua, buat anak. Makanya orang saya ngerasain ya bang. Saya keluarga ada berapa? Ada 13 juga sama. 13 satu perut. Semuanya perempuan. Saya juga laki dewek. Emang rasain makan bagaimana masih kecil belum beda loh. Emang zaman susah. Nasinya sekepel bang, nasinya susah dari nasi. Nasi sekepel. Orang tua dulu kreatif. Nasinya sekepel, daun mengkudu diiris 3 bakul. Diiris jebol jadi satu, lama tumpuk kau urut itu sama mengkudu. Makan berebut ketong banget. Lagi nama-nama ditepak kita tinggalin aja tuh. Jangan apa bermakan tuh. Begitu
Orang dulu makan daging aja ngadepin orang mati bang. Ada tahlilan bener ini. Asal ada yang mati tahlilan kirang banyak. Udah nih, ini kamu tuh. Coba daging sekokol bang, kalau tahlilan kasih daging sekokol biasa. Mana yang megang? Apa teman yang tutup ya? Nih, mangkopeng ini. Nih, aneh, ya. Kita gak berasa daging, berasa kecap tuh. Ya bener, nggak asain ya begini. Pernah 3 bulan gak makan daging, nggak ada yang mati. Adiknya yang buatan ngomong, Mbak, ini orang yang mati Mbak. Bapak ngambil sorban dari dalam rumah, ntar kayaknya yang sore-sorean tuh. Alhamdulillah ada yang mati. Terus maghrib buat yang masih ketiban duduk mati. Kalau makanya bang, nggak ada ruginya orang-orang tua kita. Bahkan orang-orang tua kita juga ngomong, anak gua harus lebih baik dari gua. Itu orang dulu prinsipnya. Toh, bapak cuma suruh tamat SD, lu urusan anak. Tuh orang tua dulu. Bapak cuma jadi RT, lu camat. Bapak tukang tambal ban, lu udah punya pabrik kan. Gua gak mau anak gua kayak gua. Begitu gua orang dulu mau prinsipnya. Makanya berarti kita pengen punya anak yang soleh. Anak soleh, insya Allah pinter. Tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak kalau pinter doang kerjanya kita minta ke orang tua. Karena udah dijual, aku yang belum. Bukan pinter. Bener kan? Tanahnya itu juga suratnya jadi ada 4. Karena dia pinteran. Tuaan dapat warisan banyak kan. Adiknya kesian dapat pojokan. Mana pojokan kuburan ngomong dalam kubur ngomong buset gak lagi gue ini. Gara-gara bocah pinter. Akhirnya lama-lama kuburan kong aja jual. Itu kalau teman-teman itu kuburan kong lu jual. Bang, kok nggak jual kuburan kong gua jual tanahnya. Tapi kuburannya lah, kuburan kong itu suruh ikut juga, ikut. Kok nggak jual kuburan? Saking pinter aja nih, saking pinter banget. Yang pinter jadi bego belum. Kita yang pada malam ini coba nasi kira alhamdulillah dapat kiriman doa keluarga anak cucu masuk kita yang hadir, maka jangan kecil hati. Kita yang hadir malam ini ingat yang kembali silaturahim dapat, ingat yang kematian. Bekal kita, iman kita biar hidup selalu dalam rangka apa? Selalu mengingat kematian. Insya Allah kita persiapkan diri kita menghadap Allah dengan apa? Nilai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Almarhum Bapak Nasir bin Muhammad Kubur, mudah-mudahan beliau min akhir khair wa min akhir jannah, dan beliau yang punya dosa-dosanya Allah terima kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi taman dari surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih ya. Saya doain bu, ya gemuk, ya ada kemudian sehat ya. Kemarin seminggu saya dirawat malam Jumat kemarin baru buka yang pusat orang yang saya yang ada sakitnya sehatnya yang ada apalagi sakitnya dan doain dah aja mengorosi ya siapa di sini baca doa untuk doanya juga panjang untuk doa makan ini aja dari saya. Maaf banyak orang banyak kesalahan ya. Kita baca Fatihah terkhusus buat beliau. Mudah-mudahan beliau yang berdosanya kesalahannya diberikan oleh Allah keluar dari alam kuburnya, berdirikan kuburnya Rabbah Riyadil Jannah. Al-Fatihah tabiniyatul qabul wal wusul ila hadratir Rasul summa ila ruh khususan al-marhum Bapak Haji Nasiruddin kubur wusulihi wa buru'ihi wa ilaihumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini saja Bapak Ibu, mohon maaf para guru terutama para kiai, banyak salah, banyak kekurangan, mohon diulangi pemaaf yang seluas-luasnya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh numpang mandi lagi. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf. Jangan lupa tolong dan anak kritik dimakan tikus. Terima kasih, tolong dibungkus ya kalau ada. Karena saya kemarin tadi pas sampai isya di sini, karena tadi ditelepon sore oleh
Abina Ki Haji Munahar Muka ntar malam ente nanti akhirnya datang ke rumah, pokoknya ke rumah dulu mampir dari dulu ke rumah beliau ngobrol-ngobrol, meskipun mau minta ditambahin ya kalau kemarin kan ya rumah Haji ya ada kan kalau ada ya siapin ya kalau ada usahain ya ini aja dari saya, mohon maaf ya. Ini hamposnya kita dari saya akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.